Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Burdatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bait ke-20, masih pasal kedua tentang hawa nafsu. Wa ra'iha wa hiya fil a'mali sa'imatun wa in hiya istahdatil mar'a fala tusimi. Wa ra'iha, dan jagalah olehmu nafsul ammarah bisu, awasilah nafsu ammarah bisu, wahia, dan keadaannya nafsu fil a'mali, di dalam amal-amal, sa'imatun, diibaratkan seperti penggembala ternak, seperti penggembala. Wa in hiyastahlat, apabila si nafsu istahlat, merasa manis, al-mar'a, di tempat penggembalaan, fala tusimi, maka jangan engkau biarkan dia menetap di situ. Pindah, keluarkan dari tempat itu. Makna yang gampangnya, apabila hawa nafsu itu asalnya menghadiri majelis ta'lim umpamanya, merasa berat. Sholat sunnah, merasa berat. Sedekah sunnah, merasa berat. Puasa sunnah, merasa berat. Awalnya kan begitu. Nah, tahu-tahu berubah, merasa nikmat. Istahlat, merasa enak. Itu supaya dilihat, merasa enaknya kenapa ini? Apa karena dilihat orang? Apa merasa enaknya itu karena aghrad dunyawiyah, tujuan-tujuan duniawi? Suruh diteliti. Begitu ketemu, ternyata merasa enaknya itu bukan imtithalan li amrillah, tapi imtithalan li hadzin nafsi. Fala tuzimi. Cepat pindah, jangan menetap di situ. Sebab keadaan yang dianggap dia ibadah, yang dianggap dia taat, ternyata itu hakikatnya adalah maksiat. Kayak di hikam tuh, kayak pembahasan hikam. Rubba ma'siyatin awrathat dhullan wa iftiqara khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbara. Itu makna yang awal. Ada yang lebih tinggi lagi maknanya. Ini saya dapat pemahaman waktu saya ngaji tauhid dulu. Cuma ini untuk muqarrabin ya. Orang umpama sudah istiqamah puasa tiap hari, tetapi begitu dia menengok ke hatinya, ternyata niatnya untuk qada'ul hajah. Itu hadzun nafas. Sudah saya garis bawahi ya, ini untuk muqarrabin. Kalau untuk mubtadiin nggak apa-apa. Orang puasa supaya niatnya diijabah nggak ada masalah, sesuai dengan syariat kan. Tapi buat muqarrabin dilihat, kira-kira kalau saya terus puasa, tapi hajat yang saya tuju tidak diijabah oleh Allah Ta'ala, saya tetap puasa apa tidak gitu. Begitu dilihat hatinya, istahlat al-mar'a, merasa manisnya puasa, enak puasa, senang puasa karena hajatnya terkabul, ditinggal itu puasa. Itu maksudnya. Atau kalau mau ngecek lagi,
Ada orang biasa menjadi imam rawatib atau imam sholat tarawih. Nah, memang asalnya kan berat istiqomah sholat jamaah jadi imam rawatib kan berat. Berat ini sudah dia lawan, hilang sudah istiqomah. Tahu-tahu Allah takdirkan ada satu orang nyelonong jadi imam. Dia sudah nyampe di masjid, ada orang nyelonong jadi imam. Itu suruh diteliti, wara'iha wahya fil a'mali sa'imatun. Teliti hati kita. Kalau masih ada nggak enak diganti menjadi imam di masjid itu, berarti amal kita masih belum lillahi azza wa jal, masih hadzun nafas, masih tetap mengikuti hawa nafsu. Itu fala tusimi. Saya ulangi ya, ada maqam mubtadi'in, ada maqam muqarrabin. Kalau kita ini maqamnya maqam mubtadi'in. Dari berat, tidak mau puasa, dipaksa sampai bisa puasa. Berat, sholat jamaah dipaksa sampai bisa sholat jamaah dan sebagainya. Itu kelas kita. Sebab kalau kelas kita bahasa sehari-hari saya ya hannu, pura-pura jadi muqarrabin gitu, nggak bisa, nggak ketemu, malah bubar nanti puasanya, bubar sholat jamaahnya. Kita kelasnya kelas mubtadi'in. Saya ingat dulu waktu saya ngaji di pesantren itu ada nasihat, katanya ini nukilan dari Imam Nawawi Banten. Untuk awam, untuk mubtadi'in, cukup dia ingin melaksanakan ibadah berat, dipaksa. Udah, itu sudah ikhlas itu. Yakfi. Itu sudah mujahadah. Tapi kalau Anda yang sudah sepuh, usia di atas 40, ingin betul-betul naik menjadi muqarrabin, ya masuk thariqah ya. Masuk thariqah, beat satu orang arif billah, nanti dituntun, diberitahu, oh ini nafsu. Sebab kalau udah mau naik ke muqarrabin itu sulit sekali memahami nafsu itu. Sifatnya nafsu itu terlalu halus, nggak ketara ya. Nggak bisa lah kalau pengalaman saya tanpa dituntun oleh mursyidun, arifun billah, udah mustahil. Kalau udah yang naik-naik gitu. Kalau untuk yang mubtadiin sih masih bisa. Kelas-kelas bawah kayak kita ini pokoknya mana nafsu berat, paksa, udah selesai. Tapi harus dipahami itu kata-kata Imam Busiri itu. Wara'iha wa hiya fil a'mali sa'imatun wa in hiya istahlatil mar'a fala tusini. Alhasil kata Imam Busiri, begitu si nafsu merasa manis, merasa enak, itu wajib disuudoni. Ada apa ini kok betah dia di ibadah ini? Sebab nggak ada ceritanya nafsu betah diajak berbuat baik. Teliti, apa ini yang membuat saya betah puasa? Apa yang membuat saya betah sholat jamaah? Apa yang membuat saya betah mengajar? Kalau ternyata betul-betul tidak ada hudud nafsiyah murni, imtithalan li amrillah, teruskan. Tapi kalau ketahuan, nah ternyata betahnya ada titik-titik. Fala tusimi, ay fala tubkiha fihi, cepat pindah. Pindah dari keadaan itu. Nah, yang sulit, makanya saya bilang harus ada mursyidun arifun billah yurshiduhu ilallah. Nanti pindahnya ini nafsu lagi, itu yang saya bilang halus itu. Jadi tanpa disadari, dia pindah, nggak mau sholat jamaah lagi di satu masjid, pindah sholat jamaah di rumah. Ternyata pindahnya juga ittiba'ul hawa. Makanya saya ingat Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Terus saya ingat betul waktu itu, nggak saya sebut namanya ya. Itu beliau sering titip pesan, sampaikan kepada fulan suruh begini. Nah ternyata si fulan yang jadi muridnya ini sedang bingung.
saya ini harus tetap mondok apa kawin, saya harus tetap mengajar apa kerja. Itu ada pertolongan-pertolongan seperti itu. Kalau kita punya guru mursyid, mursyid itu bisa, wallah alam caranya beliau tahu bagaimana. Yang penting kita diberi isyarah, diberi petunjuk bahwa al-haq, kebenaran yang imtithalan li amrillah harus begini. Kalau begini berarti ittiba'ul hawa, ikut hawa nafsu. Itu jadi enak kita. Susah-susah, sangat sulit sekali. Terlalu halus memahami hawa nafsu itu. Ya kalau nggak sulit semuanya jadi wali. Kalau orang sudah bisa naik dari nafsu amarah menuju ke lawamah, menuju ke mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, ya jadi wali kan. Ya memang sulit tapi wajib. Nah, kalau sudah sulit tapi wajib, kita harus istiqamah melawan hawa nafsu dengan niat imtithalan li amrillah azza wa jal. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.